secara langsung luring dan akan disiarkan di New Malang Post Channel dan juga dipublikasikan di New Malang Post Koran. Yang siang hari ini akan mendiskusikan tentang revitalisasi kawasan kayu tangan berdampak masif. Selamat datang kepada Bapak Heri dari Diskurapa, terus kemudian Bapak Profesor Insinyur Spati Wikantioso, MSAPAD dari Universitas Merdeka Malang, kemudian Pak Eko Setio dari DBUPR PKP, kemudian Pak Sofi dari Polresta Malang Kota. Yang ini siapa ini? Namanya Pak Nanang. Pak Nanang dari Polresta Malang Kota. Kemudian Pak Rakahinu dari PACB. Kemudian Pak Riki Haris dari Pokdarwis. Bu Wiliana dari Pokdarwis Kayu Tangan juga ya. Jadi Pak Agung Buana ya dari PACB. Selamat datang semuanya di New Malang Post, kantor New Malang Post. Ya. Perkenalkan, saya Abdul Halim, pemimpin redaksi New Malang Post yang akan mengantarkan diskusi ini, karena nanti diskusi akan dipimpin oleh Mas Muhaimin, sekretaris redaksi, dan di sebelah saya ini Mas Fadri Batu, wakil pemimpin redaksi. Jadi sekali lagi diskusi ini rutin sebagai sumbangsi kita New Malang Post untuk Malang Raya. Kita berdiskusi membahas persoalan-persoalan yang lagi in, yang lagi aktual, yang lagi menjadi perbincangan paling menarik, paling hangat di minggu ini. Dan akan kita terbitkan secara berseri di koran Senin, Selasa, Rabu, dan juga di New Malang Post Channel. Jadi mohon nanti dengan kalaupun ada gurauan atau sentilan, karena ini kita tidak akan editing, ya, jadi tetap harus kontrol statement, ya kan? Karena ini untuk publik. Tapi kalau memang harus keluar, ya tidak apa-apa. Itu jadi sarana evaluasi bagi kita semuanya. Ya. Jadi kita istilahnya tidak ada yang ditutup-tutupi, kita belakang ya di diskusi. Ya. Ini menjadi forum yang forum publik. Ya, jadi itu pengantar saya. Mudah-mudahan diskusi ini bisa berjalan lancar. Sekali lagi terima kasih kami dari manajemen New Malang Post mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya sampai nanti di penghujung diskusi. Monggo waktu dan tempat silakan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kita pada siang hari ini tadi sudah disampaikan, ini diskusi rutin yang setiap Jumat kita adakan dengan tema-tema yang lagi diperbincangkan di tengah masyarakat, tema-tema yang sedang tinggi di tengah masyarakat. Kebetulan Jumat ini kita mengangkat terkait dengan revitalisasi kawasan kayu tangan yang sudah kita pahami bersama beberapa hari ini menjadi perbincangan. Kawasan kayu tangan ini bukan hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia yang tidak nyata. Tidak hari Jumat, kita ngambil Jumat tahukah kata Mas Agung. Jadi bukan hanya sodako barokah, tapi bagian dari sodako kita untuk pemikiran bagi Kota Malang. Kalau yang lain bisa sodako dengan Jumatan itu banyak jajan. Jadi makanya kalau ke Jumatan itu perlu ditonton niatnya. Niatnya sholat Jumat ataupun nonton makan awan. Kalau makan siang gratis ya gimana? Dan kalau mau sholat Jumat, Mas aku mengingatkan diniati sholat Jumat temenan. Dan diniati boleh makan awan gratis. Ini juga bagian dari sodako pemikiran kita
untuk kota kita, Kota Malang yang kita cintai. Belakangan ini, beberapa hari ini, yang tadi sedang rame-ramenya kawasan Kayu Tangan, begitu hebohnya, saking hebohnya bukan hanya di dunia nyata, tapi juga dunia tidak nyata juga heboh. Di dunia maya kan dunia yang awang-awang yang nggak kelihatan. Dunia goib. Itu sudah ramai, bukan main, luar biasanya. Itu hampir pas hari pertama penutupan itu luar biasa. Semua kanal, semua grup, semua media sosial isinya itu ya ada sumpah serapah, ada macam-macam. Makanya itu di bagian dari diskusi kita, bagian juga sosialisasi di opposite revitalisasi kawasan Kayu Tangan itu. Hanya kita hadirkan ada dari masyarakat yang diwakili oleh teman-teman Popdarwis, kemudian juga ada TAJB, ada Profes Padi dari UNMER, ada Pak Polisi, ada Disporepat, juga ada dari PU. Cuma tadi sayangnya ada satu yang kelewatan, pelaksana. Cuman karena kita proyek pemerintah, kita hadirkan pemerintah gitu loh. Kita tidak ya nggak sampai di sana gitu loh. Harus ya, ini jadi evaluasi bagi kita. Terima kasih. Saya kesempatan pertama ini memberikan waktu ke masyarakat terlebih dahulu. Dari Popdarwis terlebih dahulu yang mau bicara silakan. Bagaimana kondisi di tengah masyarakat sekarang ini, harapan yang diharapkan oleh masyarakat, juga bagaimana dengan kondisi yang sedang berjalan saat ini. Terserah mau disorot soal ekonominya, monggo, mau disorot soal masyarakatnya bingung, nadi ya monggo. Popdarwis terlebih dahulu. Kelompok sadar wisata Kampung Heritage Kayu Tangan. Sini juga saya ada sekretaris, juga ada salah satu tokoh dari masyarakat kampung, kebetulan juga anggota Popdarwis. Alhamdulillah hari ini juga kami dipertemukan sama pendamping kita selama ini dari, mungkin dia juga masuk tim TAJB-nya, Bapak Agung Buana, itu yang ganteng. Ya, jadi begini Pak, menyikapi mengenai koridor Kayu Tangan yang dikerjakan melalui anggaran DAK pemerintah pusat ya. Itu kalau masyarakat secara keseluruhan sebenarnya tidak ada masalah, sangat-sangat tidak ada masalah. Paling permasalahannya ya kecil, solihah gitu toh. Itu kan bukan masalah sebenarnya. Toh kampung kami banyak jalan tikus. Insya Allah kalau maling masuk tempat kami nggak ketemu, nggak bisa betul ya. Gak yang tahu hanya masyarakat itu aja. Jadi poin utamanya masyarakat itu nggak masalah. Karena kita sudah berusaha mengerjakan 2 tahun lebih awal untuk wilayah kampung, bagaimana kita nanti bisa berdampak secara sosial ekonomi masyarakat. Karena itu saya ambil sikap itu untuk selalu berkegiatan, banyak melakukan kegiatan untuk menarik wisatawan, bahwasanya nanti setelah koridor itu selesai, itu kampung bisa berdampak secara sosial ekonomi masyarakat. Karena yang jelas Nyun Sewu objek utamanya kayaknya kampung juga sebagai objek, masyarakat kampung juga sebagai objek. Itu sudah kita lihat lama. Jadi karena waktu itu kalau nggak salah zamannya apa Hanton, jadi seperti itu. Jadi saya coba mensikapi dengan tim. Ini saya tidak pernah berbicara sendiri, juga masyarakat, juga ke RW-an, juga ke RT-an. Kalau masalah koridornya yang barusan ramai itu sebenarnya kita masyarakat kampung permasalahannya seperti hanya jalan mau lewat. Terus ya ini ada juga bukan singgungan sebenarnya. Terima kasih banyak ini saya sampaikan kepada dinas yang juga sudah membantu banyak. Karena kami selaku warga di dalam
itu juga mendapat rebesannya dari di atas. Bukan uangnya Pak ya. Kita mendapat sebagai infrastrukturnya ya, penambah infrastruktur di dalam. Jadi dibuat bagus di dalam sisi-sisi, walaupun kesan vintage-nya jadi sedikit hilang ya, karena nggak mungkin di zaman-zaman itu tembok-tembok itu batu-batu yang bagus-bagus, nggak mungkin. Memang kurangnya koordinasi, seharusnya memang harus ada pengawasan yang khusus untuk mengenai sisi arsitektur di dalam. Tapi kembali lagi, kita hanya bertugas sebagai menarik wisata, berkegiatan untuk wisata guna mengangkat ekonomi masyarakat. Kita hanya sebagai pendampingan di sisi pembangunan di dalam saja, jadi tidak berani melangkah lebih melampaui batasan-batasan yang sudah kita sepakati bersama melalui ruang lingkup kelurahan. Jadi di situ terus yang disorotin di dalam masyarakat itu lebih banyak kok pindah-pindah sih pengerjaan. Nah itu saya kurang paham, karena mungkin dari tim pelaksana sendiri seperti apa saya kurang paham, karena kan memang saya sadarin pada saat pertama dari ini saya coba namanya diskusi ya Pak ya. Dari Jawa Timur itu melakukan pengawasan, itu pekerjaan itu memang yang saya lihat bagian mukanya itu memang di sisi koridor, bagian belakangnya itu di wilayah RW 1 itu jalan-jalan yang berhubungan sama itu ayam bakar yang Sulu itu kan di bawah itu ada perkampungan, itu diperbaiki memang. Itu bagian yang saya pahami waktu itu bagian belakang dulu dikerjakan baru ke depan. Tapi dalam proses perjalanannya waktu itu saya kurang memahami lagi, karena saya tidak mau menekan pelaksana di lapangan. Mungkin pelaksana juga tekanannya di atas juga lebih tinggi. Saya cuma bisa ngedem-ngedemi warga misalnya, biar nggak, ini kasihan juga gitu, karena pelaksananya yang di lapangan juga pernah waktu saya jadi ya enggak enak sih di uang berapa. Nah akhirnya di dalam itu hanya saja pekerjaannya itu tidak bisa konsisten. Jadi kalau memang mau di sini ya di sini aja dulu diselesaikan. Kalau kami tim biasanya mengerjakan poin per poin Pak, mana dulu nih yang bisa disikapi, karena namanya kaitan, mungkin dikait tangannya dulu, digantungkan dulu, kita selesaikan, kita baguskan, nanti kita bawa masuk ke dalam kami itu, nanti kita bawa masuk lagi sampai semua sisi itu kena. Jadi step by step itu kayaknya lebih baik. Langkah itu punya aturan, itu hanya yang kita pandang saja. Saya tidak tahu harus seperti apa. Saya juga kasihan mau negur, ya tidak enak. Sama warga juga harus dipermentengi, sehingga jatuhnya tidak enak. Gitu. Jadi saya cuma bisa ngedem-ngedem itu. Gitu. Jadi, saya kira itu dari tim, mungkin ini beliau dari wilayah lain, manajemen juga, tapi wilayahnya lain. Kalau saya di RW 10, beliau di RW 9. Kebetulan saya juga tadi mewakili RW 1 karena saya sudah sampaikan harus apa yang saya sampaikan, karena di wilayah RW 1 sendiri tidak ada masalah, paling permasalahannya hanya masalah lewat saja. Dan saya pikir itu mungkin dari masyarakat RW 9. Kebetulan juga yang berkaitan dengan koridor atas. Saya rasa kalau masyarakat semuanya dari yang ikut dalam Pokdaris itu sudah ada masalah. Memang kita ekonomi memang di dalam mulai ada pandemi itu sudah menurun ya, karena tidak adanya wisata. Dulu waktu ada wisatawan kita memang ekonomi terangkat. Tapi begitu pandemi datang kan tutup. Jadi dengan penutupan koridor depan, rasanya orang-orang kampung itu sudah biasa. Karena sebelumnya kena pandemi. Jadi kayak jualan apa itu memang langsung gratis. Kayak tempat saya, rumah saya saya jadikan tempat ngopi. Itu pandemi turun, pandemi ada, nggak terima tamu. Satu pun nggak ada. Kita mau buka ya juga
nggak ada ya. Jadi memang sudah tutup mulai dulu. Jadi begitu koridor depan dibangun, kita tidak terdampak. Masyarakat juga tidak ada yang protes, malah mereka menunggu selesainya koridor. Mereka mengharapkan dengan selesainya semua bangunan itu akan mendampak lebih banyaknya wisatawan masuk ke dalam kampung. Seperti apa yang dulu dicanangkan oleh Bapak Wali, bahwa koridor depan cuma untuk duduk-duduk ya. Jadi orang makan harus masuk ke dalam kampung. Itu yang diharapkan oleh warga kampung. Jadi ini kalau saya baca kemarin itu warga RW 9 protes megap-megap, ya sudah dulu megap-megap memang. Sudah ada pandemi sudah megap-megap gitu. Jadi bukan karena pembangunan koridor depan saya rasa. Ya betul kata Pak Ijar tadi, masalahnya cuma lewat aja jadi bingung. Itu aja. Itu nggak ada masalah. Itu. Ini Unono jadi warga juga sudah saya sampaikan tadi bahwa mereka menunggu selesainya koridor akan menerima tamu lebih banyak. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ini bakal menerima MOU yang sudah kita kerjakan dengan pihak akademisi. Terus MOU itu kita berbicara layout sarana parkir, prasarana yang sebenarnya itu sudah ranahnya ke RW-nya seharusnya. Tapi untuk di bidang wisata kita buatkan layout di mana nanti RW itu bisa mendapatkan manfaat dari parkir itu. Tapi yang lebih utama sebenarnya kan bukan masalah parkir ini kalau saya lihat. Kalau parkir itu kita bisa, kemarin tuh kita sempat melalui pendampingan melalui ini ada Pak Budi juga ya waktu itu ya dari tim BADP itu pernah menyampaikan bahwasannya bisa itu nanti ada kerjasama dengan pihak Panjura Telut itu untuk sarana parkir. Kalau ini wisatanya tadi kan saya pikir kita berbicara tentang koridor, jadi saya tidak terlalu banyak memikirkan tentang kampung. Yang jelas kampung itu bagaimana masyarakatnya bisa mensinergikan antara koridor dengan jalan kampung, karena masyarakat itu sendiri sebagai objek sebenarnya. Ini yang tersulit itu di situ. Kalau kita membangun di koridor enak Pak, nggak ketemu sopo-sopo Pak. Kayak kita ini bendina turun di kampung tinggal no kampung itu dia mesti akeh ngomong ini. Jadi kayak gitu. Jadi tapi gini, oke lah. Memang tidak semua yang nggak hampir berapa persen sih masyarakat memahami hal-hal seperti ini. Itu saya sih udah jangan balik baik itu. Jadi kita sudah melakukan semaksimal yang kita bisa melalui pendekatan dengan akademisi, melalui pendampingan juga. Memang agak sulit gitu, karena masyarakat itu macam-macam. Ada yang maunya hanya duit dan tidak berorientasi ke depan. Seperti yang disampaikan sama Pak itu permasalahannya yang tadi kita sampaikan adalah masalah jalan. Oke, karena di kampung itu kenapa saya bilang kok nggak one by one sih, kok nggak ini diselesaikan terus baru ini, karena apa? Aksesnya hanya tertutup tuh. Kalau ini selesai, ini nggak tertutup. Jadi orang tuh mau lewat mana aja bisa, karena ada jalan utamanya memang sebenarnya di kampung itu. Nah, ini belum selesai mengerjakan di sini, ini belum selesai mengerjakan di sini. Hanya pada saat ada tinjauan dari Jawa Timur, itu aja di samping rumah dikelihatkan bagus. Mungkin saya ketuanya paling saya cerita, oh ini lama. Jadi gitu. Jadi pada dasarnya ini yang menjadi problematikanya aja. Sebenarnya masyarakat itu kaki lewat bingung, kok ditutup dikenang. Nah itulah yang jadi permasalahan ramenya di situ. Kalau depan, kalau dampaknya itu kita sudah dari awal pandemi saya kira sudah kita tutup, kita aja nggak. Saya secara pribadi dipaksa seperti apa kalau nggak ada yang berani bertanggung jawab ketika terpapar corona nanti, saya juga nggak akan mau buka. Terserah orang mau ngomong, nanti saya yang disalahkan, enak sih, kan gitu. Jadi saya biarkan, saya tutup ya saya tutup. Nah karena itu tanggung jawab saya tidak mau berurusan yang repot. Itu saya kira di dalam kampung umumnya cuma itu. Tapi kampungku aman. Iya.
aman. Oke, terima kasih. Ada munyer kalau gangguan. Jadi keluarnya bodoh sebenarnya. Nah ini keluarnya sama. Kata Rono Kaiso, kata Rene Kaiso. Apalagi di pertama pas penentuan, tambah bingung mana. Kata Menggo Rono Kaiso, terus kebombengan sampai motor liar. Nek motor. Lek laku. Ya, berikutnya kita ke PU. Nah ini barangkali bisa menjelaskan. Tadi kan ya apa sih kok iki guru mari Benggarono. Benar. Sama juga dengan masyarakat yang lain. Iki gak iso ta step by step. PU ya. Waduh, Pak. Pas itu saya Pak Amin. Pak. Iya. Artinya kenapa sih kok misalnya bundaran PLN dulu diselesaikan atau Raja Bali dulu diselesaikan? Wong ini kan katanya proyeknya 300 hari. 300 hari multi-year sampai dengan Februari. Artinya masih banyak waktu lah hitungan masyarakat dulu. Hitungan masyarakat itu paling satu-satu dulu. Misalnya Raja Bali digarap, kemudian di PLN kan masih bisa liwat. Lagi Raja Bali gak seliwat, PLN gak seliwat. Nah kalau di sisi kampung itu kan ada 4 RW Pak. Ya. Kalau akses jalan paling utama itu Talun, itu akses utama itu ya Talun. RW 9, RW 2, RW 1 itu masuk lagi. Ketika Talun ditutup jalannya rusak, wong nguraminya ambek wong Talun akhirnya. Kita pernah berasli itu waktu ada penutupan untuk kasus Covid gitu. Karena memang ada permintaan dari pihak pemerintah untuk ditutup. Akhirnya yang marah itu 2 RW, 3 RW malah. Ya yang bentrok ya kita RW 10 sama 3 RW lainnya kan gitu. Tapi kan kita mengikuti aturan aja sebenarnya. Nah, kalau yang ingin saya Pak PU itu pekerjaan sesuai yang schedule awalnya mungkin berbeda pula gitu. Ini yang ini belum pindah di sana, yang ini belum. Saya mau ngomong kasihan sama pelaksananya. Ini kok ditarik orang biar kelihatan atau gimana ya? Jangan ada dulu step akhirnya gak belum lanjut itu. Monggo Pak. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya jelaskan dulu gimana kedudukan proyek itu. Proyek itu proyek kegiatan dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR. Dalam hal ini adalah pelaksanaannya itu adalah Satker Prasarana Permukiman Provinsi. Kami di Kota Malang itu bertugas untuk memfasilitasi kegiatan yang ada di Kota Malang. Secara teknis kalau saya harus menjelaskan prosesnya seperti apa, kemudian progresnya seperti apa, proses pelaksanaan pekerjaan, terus terang saya nggak bisa. Soalnya kenapa? Kami bertugas memfasilitasi. Kalau misalnya contoh, Satker meminta mau bertemu sama Kapolres kayak contohnya kemarin ya Pak ya, kami diminta untuk mengundangkan mereka, itu memfasilitasi, kemudian mereka mau bertemu dengan OPD lain, Disub dan sebagainya, kami yang memfasilitasi. Secara kegiatan boleh dikatakan kami secara global saja tahu. Kemudian kemarin mendapat undangan itu saya sempat meminta beberapa, saya tolong diberi keterangan ini berguna bagi forum seperti itu. Memang kami ada beberapa step-step yang kami tahu dan beberapa step-step yang tidak kami tahu. Nah kalau untuk tadi loncat-loncat ya, judulnya pekerjaan itu sebenarnya peningkatan kualitas permukiman kumuh Kota Malang kawasan Polean Kauman. Berarti ada yang kebetulan Basuki Rahmat berada di wilayah itu. Ada kegiatan di Polean di dalam dan ada yang di Kauman yang bagian dalam. Nah memang secara simultan di bagian dalam memang dibentuk dengan tujuan awal bahwa nanti Basuki Rahmat itu hanya merupakan akses untuk menuju ke dalam dengan harapan bahwa yang di dalam ikut berkembang. Nah kemudian berkembangnya dengan proses pelaksanaan dengan kebetulan waktu itu sebenarnya kami tahu bahwa kami sempat menanyakan juga kok prosesnya lambat. Mereka terhambat dengan protokol kesehatan. Jadi tidak boleh mengerahkan
mengerahkan tukang dalam jumlah yang banyak di waktu bersamaan. Akhirnya saya dari informasi dari mereka bahwa kami harus mengerjakan loncat-loncat supaya tukang itu tidak terkumpul di satu titik. Itu. Nah, kemudian juga kenapa basrah itu dilaksanakan berbarengan? Itu bersamaan dengan sebenarnya pertimbangan cuma pertimbangan teknis. Basrah bisa dilaksanakan separuh, tapi nanti tahun baru akan merepoti masyarakat. Dalam arti belum selesai semua. Target kenapa itu memperhitungkan umur dengan konstruksi dan sebagainya, maka harus dikerjakan berbarengan. Juga menghitung kekuatan dari beton kalau dicor separuh dan dicor bersamaan. Tujuannya sebenarnya cuma mempercepat waktu, kemudian dengan harapan nanti masyarakat di sekitarnya rame-ramenya tahun baru tidak merepotkan bapak polisi, juga tidak merepotkan masyarakat, itu sudah bisa digunakan. Kalau tahun baru kan ramenya seperti apa kita tahu sendiri masing-masing. Nah, itu yang sebenarnya itu yang dikejar sama Satker itu, menyelesaikan pekerjaan sebelum tahun baru, maka dilaksanakan bersamaan. Kemudian untuk masalah kalau ada skenario waktu itu yang disampaikan ke kami, Pak, kami mau melaksanakan seperti ini, alasannya seperti ini, alasannya seperti ini. Kalau diselesaikan separuh-separuh, pertama konstruksi nanti dengan perhitungan teknis bahwa konstruksinya itu lebih lama. Perkiraan itu selesai bulan Februari awal. Nah, itu yang jadi kendala. Jadi mereka berusaha menyelesaikan itu sebelum tahun baru. Target kemarin ditarget Pak Wali pada saat sidak itu Pak Wali mintanya tanggal 20 selesai. Oke, lompat-lompat itu tadi. Nah iya, Tapi sudah. makanya saya memaklumi. Itu bagian dari lompat-lompat. Tapi mudah-mudahan lompatnya selesai, Pak. Kamu lompat hilang lu. Terus Februari gak mari, gawat nih. Nah, oke. Tadi sudah dari Satker, dari Pak Eko dari PU. Nah, kita lanjut saja ke Pak Polisi. Gimana sih Pak manajemen lalu lintas sebenarnya dilakukan teman-teman polisi? Karena di saat yang bersama itu juga ada penutupan jalan juga, Pak. Di Sawah Jajar ada crossing drainase, sehingga tumpah blek di Embong Brantas, Gatot Subroto. Sudah setiap harinya macet karena jembatan Kedung Kandang belum selesai, ditambah lagi Sawah Jajar ditutup, larinya ke Gatot Subroto. Gimana Pak manajemen lalu lintas yang sudah diatur sama teman-teman polisi? Memang ujung-ujung kita diberitahu secara bisa dikatakan mendadak. Terus kemudian kita rapatkan itu dari PU ya Pak. Sebelum dirapatkan, sebelum dilaksanakan pekerjaan, dan kita meminta agar peralatan perlengkapan untuk penutupan jalan, karena mengingat penutupan jalan ini banyak dari pengguna jalan yang memang dirugikan, baik dari angkutan, dari pengemudi maupun masyarakat pada umumnya. Namun kegiatan tersebut dari pembangunan heritage, intinya dari kita tetap mendukung pelaksanaan. Namun kendala-kendala pasti ada. Jadi sebelum dilaksanakan penutupan, dilakukan sosialisasi dulu. Kegiatan sosialisasi baik melalui manajemen media sosial maupun banner-banner, termasuk kita dari jasa keliling menyampaikan kepada warga masyarakat. Memang untuk penutupan hari pertama kita memang setengah mati. Jadi kita memang bekerja ekstra, banyak komplain dari masyarakat. Namun saya juga harus menyadari memang resikonya penutupan jalur utama. Kita lakukan evaluasi baik penutupannya, baik penyekat-penyekatnya. Memang tidak semua warga masyarakat
waktu akan penggal-penggal yang kita bentuk, bahkan ada yang sampai dipotong lagi, kita pasang lagi. Kalau ada anggotanya yang jaga mungkin tertib, ketika pas pergantian kosong selat dibuka lagi. Ini kan ya memang kendalanya. Namun intinya alhamdulillah mungkin berjalannya waktu sambil kita evaluasi dan bekerja sama dengan dinas perhubungan. Pengaturan lampu juga kita rubah. Jadi biasanya mungkin yang dari jalur ini biasanya waktunya sekian, kita tambah lagi karena mengingat tumpahan dari arus yang kesini lebih banyak. Terus anggota kita juga kita plotting di masing-masing titik untuk mengendalikan mungkin ada masyarakat yang bertanya atau memang tidak boleh dilewati atau memang harus putar balik. Itu sudah kita siapkan, kita sprintkan untuk pelaksanaan tetap kita kendalikan secara berjalan. Intinya dari kita mendukung program daripada pembangunan heritage yang ke depan mungkin untuk kemajuan Kota Malang. Jadi memang capeknya mungkin gitu tersebut sementara ini memang menghambat aktivitas daripada kegiatan warga Kota Malang. Mungkin ada juga yang dirugikan, namun harapannya kita harap maklum, tetap kita sama-sama apabila ada opini-opini atau pendapat-pendapat yang sekiranya menyudutkan atau sampai menghujat, itu memang orang berpendapat memang haknya. Namun kalau kita bisa membantu untuk mengeliminir sehingga kita sama-sama menjaga Kota Malang, apalagi sebentar lagi ada kegiatan daripada kegiatan pemilu di kabupaten. Jadi harapannya juga adanya pertemuan ini, mari kita sama-sama memfasilitasi atau mendukung kegiatan program dari pemerintah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aneh Hotel Ricci sampai ke sana. Padahal yang dibangun itu di kota aneh Raja Bali. Bisa. Sudah belok kiri ke balai kota masih bisa, tapi sampai U-turn-nya Khairul Anwar. Di sana disekat lagi. Padahal di sana ada banyak bisnis. Akhirnya itu yang di situ. Yang di koridor Semeru ada Pak Sotoha, ada Pak Kiamah Mall, ada macam-macam usaha yang lain. Mereka kesulitan untuk masuk. Kemudian di sebelahnya Rorodowo sampai satpam-satpamnya yang nungguin sekatnya. Artinya kalau ada nasabah dari mereka dipersilakan masuk. Yang saya lihat tuh Pak, saya lihat di lapangan. Kok panjang begitu, apa ada sektor pendek gitu? Jadi kalau memang penutupan, pertimbangan kita terkait arus lalu lintas. Bila kita loloskan sampai ke sana, toh banyak nanti kalau dibilang kecelik, akhirnya tambah panjang ekornya Pak. Jadi kita sudah sampaikan kepada mungkin warga perwakilan kemarin, dari para pengusaha, mungkin dari bank juga, pokoknya yang terdampak itu termasuk PLN. Jadi ketika ditutup penggalian di sana, otomatis orang kan tidak sampai masuk. Ketika kalau ditutup yang mendekati lampu merah ya, orang masuk ekornya akhirnya panjang. Di situ nanti mengurai arusnya kesulitan. Nanti putar balik ini memakan waktu yang begitu panjang sehingga ekornya tambah panjang lagi. Efektifnya orang yang masuk berarti orang yang punya kepentingan di jalan situ kita kasihkan akses. CB-nya cara bertindaknya lalu lintas begitu Pak. Jadi kalau dilihat mungkin dari pebisnis, kenapa tidak masuk aja? Nah ini kan memang hambatan. Kenapa penutupannya ekornya diputer-puter gini? Hal tersebut ketika kalau arus dipotong itu pasti resikonya ekornya panjang. Ketika panjang krodit,
Prodi kita juga lagi mengurangi anggota terbatas, harusnya panjang, masyarakatnya otomatis kok macet gini, kok macet, nah, pasti gitu. Jadi kita harapannya hal tersebut bukan untuk kepentingan apa-apa, namun untuk kelancaran aktivitas warga masyarakat.